Bayangkan ini, kamu punya teman, sebut saja namanya Sam. Sam memiliki salinan ekstra dari kromosom 21. Itulah yang disebut sindrom Down. Rasanya seperti mendapatkan rezeki nomplok yang tidak pernah disangka-sangka. Tapi itu merupakan bagian dari paketnya. Sekarang ini nih, otak Sam bekerja dengan sedikit berbeda. Bayangkan Sam seperti komputer yang sedang menjalankan sistem operasi unik, bukan Windows ataupun Mac, ini adalah Sam OS. Ini spesial dan memiliki serangkaian fitur dan keunikan sendiri. Misalnya, Sam mungkin merasa sulit untuk mengingat sesuatu atau memecahkan teka-teki dengan cepat. Untuk membantu Sam naik level dalam permainan ini, kita butuh power up. Seperti terapi wicara dan kelas khusus. Mereka ada untuk meningkatkan kemampuan Sam sehingga dia bisa mengobrol dengan lancar dan menghadapi tantangan seperti seorang profesional. Tapi begini, dunia kan bisa jadi kerumunan yang keras ya. Beberapa orang mungkin tidak mengerti keadaan Sam dan bahkan mereka cenderung mengolok-oloknya. Itulah mengapa sangat penting bagi komunitas untuk mendukung Sam, menyampaikan semangat dan menunjukkan bahwa menjadi berbeda itu sebenarnya luar biasa loh. Saat Sam tumbuh dewasa, rasanya seperti menonton karakter dalam video game yang mencapai level baru. Ada pasang surutnya, kemenangan yang epik, dan beberapa pertarungan kehidupan. Tapi dengan squad yang tepat dan dukungan yang epik juga, perjalanan Sam dari balita hingga menjadi dewasa adalah cerita yang keren dan tentunya layak diikuti. Itu dia inti tentang Down Syndrome. Ini soal merayakan perjalanan unik di setiap orang apapun kondisi mereka, termasuk Down Syndrome. Di hari-hari pertamanya, biasanya bayi dengan Down Syndrome itu seperti gamer yang bermain dengan tempo lambat. Mereka butuh waktu untuk mencapai tahapan besar dalam kehidupan mereka, seperti duduk atau merangkak. Untuk bisa berbicara, mungkin mereka memerlukan waktu sedikit lebih lama dibanding yang lain. Tapi dengan sedikit terapi wicara, mereka mulai mengerti gimana caranya berbicara. Sebagai anak-anak dan remaja, otak mereka juga terus berkembang mengikuti jalur mereka sendiri. Mereka juga mulai memahami perasaan mereka sendiri, belajar untuk merasakan empati, dan membangun pertemanan. Di masa dewasa, banyak orang juga yang menjalani kehidupan terbaik mereka. Mereka kerja keras, bekerja di bidang yang mereka sukai, dan tentunya membina hubungan romantis. Kuncinya apa? Kenapa bisa begitu? Tentunya kita harus terus berikan dukungan untuk mereka. Dan juga penting banget ya, mereka harus punya suasana hati yang baik. Mereka kalau udah begitu pasti akan terus bersinar. Terkadang tahap jadi dewasa itu sangat menantang ya. Ada waktu mereka merasa sedih atau menjadi sedikit mudah tersinggung dan terguncang. Dan saat mereka mencapai di tahap selanjutnya dalam kehidupan, ada kemungkinan nih mereka akan menghadapi pertarungan besar dalam ingatan. Biasanya sih kalau bahasa medisnya disebut demensia. Jadi begitulah gambaran perjalanan dari bayi hingga dewasa bagi orang-orang dengan Down syndrome. Intinya semua ini adalah tentang dukungan, pengertian, dan high five. Jadi orang-orang dengan Down syndrome itu gimana sih? Mereka sama loh seperti kita dalam hal perasaan. Mereka punya roller coaster emosi mereka sendiri. Dari yang awalnya gembira, sedih, dan terkadang mereka juga bisa loh cemas tak berujung. Lalu mari kita sekarang bicarakan soal apa sih tantangan yang kira-kira dihadapi oleh penderita Down syndrome. Ini utamanya berkaitan dengan mental ya. Yang pertama adalah anxiety atau kecemasan.
Kecemasan ini ibarat teman yang terus-menerus menempel dan tidak kunjung pergi. Orang-orang dengan Down syndrome mungkin merasa kehadiran si teman ini terlalu mendominasi. Yang kedua, obsesif kompulsif. Bayangkan ada playlist yang hanya memutar satu lagu tanpa henti. Itulah yang dirasakan oleh beberapa orang dengan pikiran atau tindakan yang berulang-ulang. Yang ketiga, ada sikap menentang atau oppositional mojo. Setiap orang pasti punya masa-masa ingin melawan, bukan? Beberapa orang dengan Down syndrome juga sering loh mengalami momen-momen seperti ini. Yang keempat, the big D atau depresi. Seperti awan gelap yang menggelayut di atas kepala siapa saja, termasuk orang-orang dengan Down syndrome. Penting nih untuk mengenali gimana gejala depresi dan mencari bantuan di luar sana. Dan inilah fungsi keluarga untuk para penderita Down syndrome. Pertama, keluarga adalah MVP. Keluarga bisa memberikan badai cinta dan zona nyaman di semua cuaca. Mereka seperti akar pohon, menjaga segalanya tetap berpijak dan tumbuh kuat, tidak peduli seberapa banyak pun cabangnya. Keluarga juga merupakan garda, memastikan semua orang memperlakukan dan menghormati anggota keluarga mereka yang mengalami Down syndrome. Keluarga ini juga bisa bertindak sebagai pelatih kehidupan pribadi yang mengajarkan kemandirian, membantu mereka memutuskan keputusan hidup mereka sendiri. Keluarga itu paham banget kok, mereka bisa ngerasain loh irama emosi yang khas dari orang-orang terkasih, baik itu sukacita yang meluap-luap atau kesedihan yang mendalam. Mereka seperti pendengar yang setia yang selalu siap menemani dalam tawa maupun air mata. Keluarga bagi penderita Down syndrome harus menciptakan dunia di mana setiap orang dapat menemukan tempatnya, mengajarkan kepada semua anggota bahwa perbedaan ini bukan hal yang harus ditakuti, tapi merupakan keunikan yang memperkaya hidup kita. Barusan kita membahas tentang emotional individu dengan Down syndrome dan keluarga superhero yang mendukung mereka. Jadi selain itu ada tempat keren yang disebut ISDI atau Ikatan Sindroma Down Indonesia. ISDI ini adalah klub di mana orang-orang yang sangat peduli dengan anak-anak Down syndrome berkumpul. Mereka mulai berkumpul sejak 99 dan telah melakukan banyak hal keren semenjak hari itu. Mereka semua berbicara tentang berbagi cinta, bertukar cerita, mendorong peluang yang lebih baik bagi anak-anak luar biasa ini. Ada nggak sih anak Down syndrome yang punya prestasi di bidang internasional atau nasional? Sekarang mari kita bicarakan tentang Stephanie Handoyo, juara di kolam renang dan juga bintang rock kehidupan. Meskipun Stephanie ini punya kromosom ekstra, dia berhasil loh mengumpulkan medali emas di Paralimpik Athena. Dia memiliki semangat tak kenal takut yang membuatnya menginspirasi semua orang di sekitarnya. Oh ya, Stephanie ini atlet renang, tapi dia tidak hanya bisa olahraga loh. Dia bahkan membawa obor untuk Olimpiade London. Tapi tunggu, ada lagi nih, Stephanie juga punya keterampilan di piano, membuat beberapa hidangan lezat di dapur, dan dia juga menjalankan bisnis laundrynya sendiri. Jadi, dia adalah bukti bahwa memiliki sindrom Down atau Down syndrome tidak menghentikan kamu untuk mencapai impianmu. Jadi ini nih yang harus kita lakukan. Mari kita sebarkan kabar tentang Down syndrome. Lepaskan stereotip lama itu dan kasih tahu semua orang untuk memberikan orang-orang dengan Down syndrome kesempatan yang sama untuk sukses. Kita berjalan bareng-bareng ya di sini untuk menghapus stereotip tersebut.